Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah satu kenalan saya. Kita beri judul saja cerita ini Kosan Angker di daerah Bandung. Sebelum lanjut kita mulai ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita seram lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Hari itu hujan mengguyur sangat deras di mana kota yang kutinggali ini. Bahkan sampai malam tiba, hujan gerimis pun masih terus mengguyur, membasahi jalan setapak yang biasa kulewati. Terlihat beberapa genangan air yang berkilauan terkena pantulan dari cahaya lampu di pinggir rumah yang ada di pinggir jalan tersebut. Aku yang kala itu baru pulang dari bekerja, mulai melangkahkan kaki menembus gerimis malam itu. Hawanya terasa benar-benar sangat dingin. Saking dinginnya, serasa menembus tulang-tulang di tubuhku. Bahkan, jaket yang kugunakan tak mampu menghangatkan tubuh ini. Suasana di jalanan pun terlihat sangat sepi. Bahkan tak tampak orang yang berlalu lalang. Pikirku kala itu mungkin sudah malam juga. Ditambah cuaca yang seperti ini, orang pasti memutuskan lebih baik berdiam di rumah yang lebih hangat daripada keluyuran di luar. Aku melangkahkan kaki dengan cepat, supaya aku cepat sampai di kosan, karena badanku terasa sangat lelah. Kebetulan, restoran di mana tempatku bekerja hari ini cukup ramai oleh pengunjung. Jadi, tadi siang aku benar-benar sangat sibuk. Sampai-sampai badanku benar-benar terasa sangat letih. Dalam pikiranku sambil berjalan, aku benar-benar ingin cepat sampai di kosan. Ingin rasanya cepat-cepat membaringkan tubuh ini. Kebetulan aku indekos di sini bersama salah satu rekanku. Dia juga menjadi teman satu angkatanku di kampus. Sebut saja namanya Hasan. Kami tinggal berbeda daerah. Kebetulan karena satu angkatan, kami pun akrab. Lalu memutuskan untuk indekos bersama. Saya dan Hasan juga memutuskan kuliah sambil bekerja. Karena keuangan yang dikirim oleh orang tua kami kurang mencukupi kebutuhan yang harus kami keluarkan di daerah ini. Maklum, kami tinggal di kota besar, jadi biaya hidup lumayan tinggi. Aku mulai mempercepat langkahku. Jarak dari tempat kerjaku ke kosan tidak terlalu jauh. Karena kebetulan, aku tinggal di kosan ini baru 2 minggu. Sebelumnya, tempat kos yang kutinggali lumayan jauh. Aku dan Hasan mencari tempat kos yang agak strategis. Jadi, dekat dengan kampus dan juga dekat dengan tempat bekerja kami. Ya, kira-kira jaraknya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi bisa menghemat biaya. Sesampainya di kosan, aku mengeluarkan kunciku. Karena seingatku 2 hari yang lalu Hasan pergi pulang untuk menemui orang tuanya.
Ketika aku membuka pintu, ternyata Hasan ada di ruang tengah. Dia sedang duduk menonton TV. Padahal jelas-jelas pintu kosan tadi terkunci. "San, kapan datang? Kok pintunya dikunci?" Hasan tak menjawab. Dia malah fokus menatap layar televisi. Wah, kedengeran kali. "San, San." Hasan cuma menengok. Namun kulihat wajahnya cukup pucat. "San, kamu sakit ya?" Dia cuma menggelengkan kepala. "Oh iya nih, kebetulan aku bawa makanan lebih. Kamu udah makan belum?" Ujarku menawarkan makanan kepada Hasan. Dia cuma mengangguk tanpa menengok ke arahku. Aku pun menyimpan makanan di atas meja. Kebetulan tempat kosku lumayan besar. Bahkan bisa disebut hampir mirip seperti rumah kontrakan. Karena di dalamnya ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan juga dapur dan ruang tengah yang cukup besar. Aku tak terlalu menghiraukan sikap Hasan yang cuek seperti itu. Mungkin pikirku, Hasan sepertinya sedang ada masalah. Aku lalu bergegas ke kamarku, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku masuk lagi ke kamar. Namun ada yang aneh. Ketika aku di dalam kamar, ku dengar Hasan tertawa. Aku mencoba memfokuskan. Loh, kok Hasan ketawanya kayak gitu? Aku merasa semakin aneh. Aku coba menengok ke arah Hasan. Apa sih yang ngebuat dia ketawa? Padahal acaranya gak ada yang lucu. Apa dia lagi SMS-an sama pacarnya ya? Pikirku kala itu. Aku tak terlalu menghiraukannya. "San, aku mau pinjam sisir ya. Sisirku hilang." Ucapku kepada Hasan, lalu lekas menuju kamarnya. Belum sempat aku membuka pintu kamar Hasan, tiba-tiba terdengar bunyi SMS masuk dari ponselku yang ada di kamar. Aku lalu mengambil dulu ponsel itu. Sambil berjalan kembali ke kamar Hasan. Ketika aku membuka pintu, sebelum aku membuka pesan tersebut, aku sangat kaget. Ternyata ketika aku membuka pintu, tampaklah sosok Hasan yang sedang tertidur di ranjangnya. Padahal jelas-jelas aku melihat Hasan sedang menonton TV di ruang tengah. Aku mulai gemetar kala itu. Aku mulai mundur beberapa langkah. Tiba-tiba ponselku kembali berbunyi, menandakan ada sebuah pesan masuk. Namun alangkah kagetnya aku ketika ku buka, ternyata pesan itu dari Hasan. Loh, ini anak kok depan-depanan ngirim pesan?
pikirku kala itu. Aku lalu membuka isi pesan tersebut. Begitu kubaca, badanku langsung terasa sangat lemas. Bagaimana tidak, isi pesan tersebut beritahu, "Bro, maaf, kayaknya aku gak bisa pulang malam ini. Subuh kayaknya aku baru bisa berangkat ke sana. Aku kehabisan tiket kereta buat ke sana." Ucapnya di dalam pesan kepadaku. Terus, yang ada di depanku siapa? Pikirku kala itu. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku sangat ketakutan kala itu. Aku mulai mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba, sosok Hasan yang sedang tertidur di ranjang itu tiba-tiba langsung terduduk. Aku masih memperhatikan sosok tersebut. Sosok tersebut lalu menengok. Namun, dia menengok dengan kepalanya berputar. Badannya masih tetap saja menghadap ke tembok. Aku langsung terduduk lemas kala itu. Sosok yang menyerupai Hasan itu melotot melihat ke arahku. Aku bingung kala itu. Tubuhku benar-benar lemas. Aku tak bisa apa-apa. Saat ada kekuatan sedikit, aku mulai bangkit dan berniat berlari keluar dari indekos tersebut. Namun, sialnya, lampu tiba-tiba padam. Aku tersandung menabrak lemari yang ada di ruang tengah. Ketika ku bergegas berlari kembali, tiba-tiba kakiku seperti dipegang oleh sesuatu. Apa ini? Aku sangat ketakutan kala itu. Aku tak berani membuka mataku. Karena aku yakin, itu pasti dari sosok yang menyerupai Hasan. Aku coba menggerak-gerakkan kakiku. Namun cengkeraman tangannya sangatlah kuat. Tiba-tiba, sosok itu berbicara. "Mana makanannya? Mana makanannya? Mana makanannya?" Jantungku serasa mau copot mendengar suara tersebut. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Namun aku masih menutup mataku. Lepas, ampun, lepasin saya. Mana? Aku lapar. Mana makanannya? Secara tersengaja, aku malah membuka mataku dan menengok ke belakang. Itu menjadi keputusan yang sangat aku sesali. Bagaimana tidak? Ketika mataku menoleh ke sosok yang memegangi kakiku, apa yang kulihat? Ternyata itu bukan sosok yang menyerupai Hasan, tapi ada sesosok tubuh yang tanpa kepala, dengan badannya dipenuhi oleh darah. Ya, tangannya terus memegangi kakiku. Ketika aku sangat bergetar melihat sosok tersebut, tiba-tiba ada suatu benda yang menggelinding mendekati arahku dari depan.
Aku mencoba menengok ke benda yang menggelinding tersebut. Ternyata benda itu langsung berdiri tepat di bawah. Ternyata itu adalah sebuah kepala. Kepala itu wajahnya langsung menghadap ke wajahku. Mana makanannya? Hah? Aku ingin berteriak kala itu. Namun suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Kakiku sudah tak kuat lagi buat berdiri. Aku langsung terduduk lemas. Namun masih ada kesadaran yang menghinggap di tubuhku. Ampun, 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 ucapku kala itu. Sosok yang mencengkeram kakiku tiba-tiba mulai bangkit. Kepala yang tergeletak di lantai itu, dia mulai pegang. Dan sosok kepalanya itu benar-benar dihadapkan ke depan mukaku. Mana makanannya? Setelah itu, aku benar-benar sangat ketakutan dan langsung tak sadarkan diri. Besoknya, aku mulai merasa badanku seperti digoyang-goyangkan oleh sesuatu. Aku mulai membuka mataku. Aku langsung kaget. Ternyata yang menggoyang-goyangkan badanku dan berusaha membangunkanku adalah Hasan. Aku sempat mundur beberapa langkah. Hasan nampak kaget melihat sikapku. Kenapa kamu, Jar? Kok kayak ketakutan gitu? Ucap Hasan. Aku lalu mendekati wajah Hasan. Aku menepuk-nepuk pipi Hasan. Apaan sih kamu kayak gitu? Kamu habis mimpi buruk? Ucap Hasan kepadaku. Kamu Hasan yang asli kan? Ucapku kepada Hasan. Aduh, asli lah. Emang aku apaan? Aku lalu menengok ke kamar Hasan. Ternyata sudah tak ada apa-apa di sana. Aku lalu mengajak Hasan untuk keluar saja. Sesampainya di luar, aku menceritakan kejadian yang kualami kepada Hasan. Hasan nampak kaget. Aslinya, Jar? Iya, San. Aku menyadarinya pas kamu menerima SMS dari kamu. Padahal jelas-jelas di depanku itu ada sosok yang menyerupai dirimu. Ucapku kepada Hasan. Udah, gini aja. Kita coba tanya ke ibu warung yang di bawah. Siapa tahu dia tahu sejarah kosan ini. Soalnya kan aku juga agak aneh pas pertama pindah ke sini. Ini kosan, tapi bentuknya kayak rumah, gede, harganya tapi murah. Itu yang aku agak aneh. Ya udah yuk, sekalian kita ngopi di bawah. Ajakku kepada Hasan. Lalu kami bergegas menuju warung yang ada dekat kosan tersebut. Sesampainya di sana, kami memesan kopi. Setelah memesan kopi, kami mencoba mengobrol basa-basi dulu kepada si ibu pemilik warung sebelum mengutarakan maksud kami. Namun sebelum kami mengungkapkan maksud kami, si ibu pemilik warung tersebut mendadak menceletuk.
Ah, betah di kosan itu? Emang gak ada yang gangguin? Seperti mendapat pembuka obrolan, kami pun lalu menceritakan kejadian yang saya alami malam itu. Ibu pemilik warung itu tampak tersenyum. Dia lalu menengok ke kanan kiri, memastikan tak ada orang. Lalu menyuruh kami mendekat ke arahnya. Ah, nih, tapi jangan cerita ke bapak kosnya ya. Emang ada apa, Bu? Jadi gini, dulu pas waktu dibikin kosan ini, ada suatu kejadian. Ada salah satu tukang, dia terjatuh dari atap ke bawah. Naasnya dia meninggal karena ketika jatuh, posisi kepalanya di bawah. Tukang tersebut langsung patah di lehernya dan langsung meninggal di tempat. Semenjak itu, sesudah kosan jadi, yang ngekos di tempat itu tak ada yang lama, Paling lama 1 bulan mereka udah pindah lagi. Katanya tiap malam sering diteror. Kalau enggak, ada yang tiba-tiba nongol di kamar mandi, atau yang narik-narik kakinya pas tidur. Wah, pokoknya macam-macam, ujar pemilik warung tersebut bercerita. Aku berdua pun langsung sangat kaget mendengar cerita itu. Setelah selesai ngopi, kami pun berlalu ke kosan. Di jalan aku ngobrol kepada Hasan, supaya hari itu juga kita cari kosan yang lain. Kita harus pindah hari itu juga. Hasan pun menyetujui. Lalu kami pun mencari kosan baru. Sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa tetap support channel Keramat Horor dan klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.